Bab 1505, Ilusi dan Realitas. Mata Xiao Yan tercengang saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus itu. Badai besar tampaknya telah bangkit di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Mengapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini, tato klan Xiao? Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata mereka yang tercengang terlempar ke Xiao Yan. Mereka semua telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan Xiao. Oleh karena itu, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar saran ini. Api teratai iblis pemurni ini telah ada untuk jangka waktu yang lama. Jika seseorang menelusuri sejarahnya, itu sudah ada jauh lebih lama daripada yang dimiliki klan Xiao. Bukan tidak mungkin nyala api ini telah menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan, tetapi kegembiraan ini baru saja meningkat ketika secara bertahap tenggelam. Pria kurus ini tampaknya telah menjadi budak api dari api teratai iblis pemurnian. Bang! Pria kurus, yang auranya membubung, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu masih melekat di hati Xiao Yan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menyusup ke penghalang energi Ziyan dan Gunanhai. Retakan! Penghalang energi seperti kembang tahu di depan serangan menakutkan ini yang bisa menebas langit dan tanah. Penghalang itu dengan cepat hancur. Ziyan dan Gunanhai di dalam tampaknya menderita pukulan berat. Ekspresi mereka memucat saat mereka terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kaki sedalam setengah kaki. Mengaum! Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Ziyan dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara kosong. Itu disertai dengan kekuatan destruktif karena segera meretas ke arah Ziyan dan Gunanhai. Sementara kapak besar menebas, mata Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia berdiri tidak jauh. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum tubuhnya berkelebat. Tubuhnya kemudian muncul di depan Ziyan dan Gunanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Berdengung. Kapak berwarna darah besar dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan, tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Wajah pria kurus yang seperti mayat, dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak besar berwarna darah yang tergantung di atas kepalanya, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Teratai api yang mengambang di telapak tangannya di bawah lengan bajunya diam-diam tersebar. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah pria kurus itu yang tampak bingung. Pria kurus itu sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu nama sesepuh ini?" "Saya Xiao Yan, anggota klan Xiao." Klan Xiao. Riak segera muncul di mata pria kurus yang hilang itu setelah mendengar istilah ini. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Secara bertahap, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini adalah rasa dari garis keturunan. Kamu adalah anggota klan Xiao." Pria kurus itu membuka mulutnya. Suara serak akhirnya keluar darinya. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dari tampilan situasinya, orang misterius ini sepertinya terkait dengan klan Xiao. "Siapa saya?" Namun, kegembiraan ini hanya melonjak ke hatinya ketika dia merasa sedingin es karena kata-kata pria kurus berikutnya. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang jernih. "Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen." Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Dia memandang Gunanhai,
yang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, dan bertanya, "Xiao Chen, Xiao Chen." Pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, "Penatua Gu, apakah Anda kenal dengan penatua ini?" Sun Er bergegas mendekat dan bertanya dengan heran, "Saya tidak kenal dengan dia. Namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno." Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang diketahui orang ini gunakan adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Manhai menatap pria kurus itu dan berkata, "Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka dikekang oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui tewas karena kapaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari. Tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar, berita tentang api teratai iblis pemurni telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gu Nanhai tiba-tiba berseru ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan. Xiao yang tercengang saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak dapat dengan jelas digambarkan sebagai berkah atau bencana. Gu Nanhai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan diam. Dia melihat Xiao Chen ini, yang merupakan leluhur klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen mengungkapkan perjuangan di wajahnya. Sepertinya dia sedang melawan sesuatu. Dia menolak kendali api teratai iblis pemurnian. Gu Nanhai berteriak dengan suara kaget yang rendah setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Api berwarna krem samar secara bertahap keluar melalui pori-porinya. Ekspresi Xiao yang sedikit heran saat melihat ini. Api teratai iblis pemurni mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiao yang tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun, api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiao yang tiba-tiba mengusap dahinya saat dia merasa agak tidak berdaya. Gugus cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar pada saat ini. Gugus cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia diam-diam merasakan fluktuasi kecil itu. Matanya tiba-tiba berkilat gembira sesaat kemudian. Xiao Yan gegeh. Sun Er di samping melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chen yang gemetaran. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menampar tangannya ke bahu Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen anehnya terhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Hah! Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya serak saat dia bertanya, "Bagaimana klan Xiao sekarang?" Xiao Yan diam. Dia dengan lembut menjawab, "Klan Xiao tidak ada lagi." Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiao Yan mulai berbicara, tapi darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar beberapa saat kemudian, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat Xiao Chen, yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah alam api iblis. Leluhur Xiao Chen,
Tolong bawa kami ke api teratai iblis pemurnian, Xiao Yan dengan lembut meminta. Kalian semua bukan tandingan api teratai iblis pemurnian. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih serak. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gu Nanhai membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Bergerak, seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka menyaksikannya perlahan mendorong pintu itu hingga terbuka. Di balik pintu besar itu ada tangga yang memanjang ke kejauhan. Di ujung lain tangga ada mimbar batu besar. Xiao Yan samar-samar tersenyum sambil melirik mimbar batu di ujungnya. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan sampai akhir. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Semua orang terdiam saat mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat tahta besar diam-diam duduk di altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem tetap ada di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini duduk dengan tenang. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiao Yan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar. Senyum yang membuat seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Kamu akan bisa mendapatkan esensi dari Demon Flame jika kamu mengalahkanku. Jika tidak, kalian semua akan tetap di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi sepertinya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gu Nanhai mengungkapkan ekspresi muram saat hati mereka mulai merasakan kekalahan. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Hah! Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Wajahnya mengandung sedikit kelelahan sementara suara rendah dan dalam perlahan terdengar. Api teratai iblis pemurnian, sepertinya kamu telah memperoleh semua warisan dari suci teratai iblis pemurni. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa berlatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda buat bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon purba bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu adalah ilusi. Suara rendah Xiao Yan dengan tenang bergema di mimbar. Senyum hangat di wajah pria tampan itu juga berangsur-angsur menegang. Bab 1506, mematahkan ilusi. Senyum di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Rasa dingin yang aneh menggantikannya. Kedua matanya menatap tajam pada Xiao Yan, tapi dia tidak berbicara. Ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Ilusi, Sun Er dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tampaknya telah mencapai pemahaman. Apakah kamu mengatakan bahwa kita masih dalam ilusi? Aku nyata. Ziyan buru-buru menyatakan. Berdasarkan indranya, dia benar-benar nyata dan tidak ada dalam ilusi. Kita semua nyata. Mata Xiao Yan menatap pria berjubah putih saat dia dengan lembut berkata, namun, kita semua telah melangkah ke dalam ilusi. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti yang direncanakan oleh api teratai iblis pemurni, kita hanya akan tenggelam lebih jauh dan lebih jauh ke dalamnya. Pada akhirnya, kita akan menjadi budak apinya. Meskipun kita mengalami pertempuran besar dan menang,
kita akan tetap berada dalam ilusi. Maksudmu budak api yang kita temui, termasuk Xiao Chen, semuanya ilusi? Gu Nanhai mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menatap Xiao Chen yang pendiam dan mengajukan pertanyaan. Ada kenyataan dalam kepalsuan dan kepalsuan dalam kenyataan. Inilah mengapa api teratai iblis pemurnian paling menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi. Dia nyata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Chen dan dengan lembut berkata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni. Sun Er dan yang lainnya saling berpandangan. Setelah itu, mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi sekecil apapun dari ilusi terlepas dari seberapa hati-hati penampilannya. Saat itu, Purifying Demonic Lotus Saint dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Doudi, tapi dia akhirnya mendapat serangan balasan dari Purifying Demonic Lotus Flame yang mengakibatkan kematiannya. Api Lotus Iblis Pemurnian memperoleh warisannya setelah kematiannya. Nightmare Heaven Fog adalah skill Dou yang terkenal dengan Purifying Demonic Lotus Saint. Ketika Purifying Demonic Lotus Saint melepaskan keterampilan ini, dia mampu membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Suaranya juga mengandung kejutan. Ilusi ini benar-benar menakutkan bahkan jika seseorang hanya memikirkannya. The Purifying Demonic Lotus Saint memang layak menyandang gelar Demonic Saint. Api teratai iblis pemurni tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang pernah menemui masalah merepotkan seperti itu beberapa kali terakhir api iblis muncul. 1000 tahun dapat mengubah banyak hal. Itu dapat memberi api teratai iblis pemurni cukup waktu untuk secara bertahap mempelajari semua trik suci teratai iblis pemurni. Dari sudut pandang tertentu, dirinya saat ini dapat digambarkan sebagai Saint Suci Lotus Pemurnian lainnya. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan. Matanya menatap pria berjubah putih, yang ekspresinya menjadi lebih dingin. Mengapa kamu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kabut surgawi mimpi buruk? Pria berjubah putih di atas tahta akhirnya mengajukan pertanyaan dengan suara yang agak padat. Xiao Yan tersenyum. Tangannya mengusap dahinya tanpa terlihat jelas, tapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Alasan dia bisa tiba-tiba mengerti dan bisa mendeteksi keanehan situasi secara alami karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di benaknya. Jika bukan karena Light Cluster, bahkan Xiao Yan akan mati di tempat ini. Sebelum pengingat gugusan cahaya misterius itu, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa mereka masih berada dalam ilusi bahkan setelah melarikan diri dari kabut surga mimpi buruk. Sepertinya kamu telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Tentu saja, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Anda akan mendapatkan kemenangan besar kali ini. Saya khawatir tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini. Xiao yang sedikit tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tempat ini telah dibangun oleh api teratai iblis pemurni selama 1000 tahun. Itu tidak akan mudah rusak. Jika dia tidak mendapatkan gugus cahaya misterius itu dari peta kuno, mereka yang memasuki alam api iblis kali ini akan sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan mereka yang berasal dari Hall of Souls tidak terkecuali. Tapi sayangnya, mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Helaian api putih krem perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu pemusnahan secara bertahap menutupi area ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih bersiap. Mereka buru-buru berkerumun bersama sambil mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka. Karena ini adalah ilusi, bagaimana kita harus memecahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kita sangat nyata. Yao Lao berbicara dengan lembut. Dia secara bertahap mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiao Yan.
Mereka sudah jatuh ke dalam ilusi, tetapi sosok manusia berjubah putih dengan nyala api di sekelilingnya memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap mati jika terbunuh di tempat ini. Terlepas dari bagaimana itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hatimu merasa bahwa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah terkalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di hati kita. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan, "Kamu mencari kematian." Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dia menjerit marah saat dia menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya, dan nyala api putih berubah menjadi tombak api yang panjang. Dia mengayunkan lengannya, dan tombak panjang itu merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan perasaan destruktif saat menembak dengan kejam ke arah kelompok Xiao Yan. Ekspresi semua orang menjadi sedikit pucat ketika mereka merasakan kekuatan destruktif ini. Jangan lepaskan pertahanan Douqi. Perlakukan dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hatimu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Setelah melihat serangan ini, suara Xiao Yan muncul seperti guntur saat dia tiba-tiba berteriak. Raungan gemuruh yang bergema di samping telinganya juga meledakkan hati semua orang sampai mereka gemetar. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan waktu untuk memikirkan perbandingan Xiao Yan yang sangat lucu saat mereka buru-buru menekan rasa takut di hati mereka. Setelah itu, mereka menegangkan tubuh mereka dan menarik semua Douqi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan pada Xiao Yan saat ini. Bang! Tombak api besar turun dari langit. Itu disertai dengan kekuatan penghancur yang dengan kejam mengelilingi tubuh mereka. Namun, tombak panjang api itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka mengira tubuh mereka akan mengalami pukulan serius. Bajingan! Ekspresi marah muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ilusi pada saat ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ilusi mimpi buruk, hancurkan! Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menekan dengan jarinya saat setetes darah esensi keluar dari tangannya. Darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Mematahkan segel mimpi buruk? Bagaimana Anda tahu tentang ini? Ekspresi pria berjubah putih itu dengan cepat berubah suram setelah melihat simbol darah itu. Pergi! Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah keluar. Setelah itu, dengan kejam menempel pada ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata gembira kelompok Xiao Yan dan meledak terpisah. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba merasakan kegugupan di benak mereka saat ruang itu meledak. Mereka buru-buru membuka mata mereka. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Kadang-kadang api berwarna krem akan dipancarkan dari magma. Magma berwarna krem ini terus meluas hingga ke cakrawala. Tampaknya seluruh wilayah ini hanyalah lautan magma. Ada beberapa batu gunung besar yang mengambang di udara di atas lautan magma. Kelompok Xiao Yan berada di salah satu batu gunung ini. Lingkaran cahaya perak yang sangat besar perlahan-lahan berputar tidak jauh di belakang mereka. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang ini masih ilusi. Yao Lao melihat sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang agak ketakutan. Mereka benar-benar takut setelah apa yang terjadi sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semua kerja keras mereka selama itu menjadi sia-sia. Api teratai iblis pemurni tidak memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan tersenyum. Hatinya menghela nafas lega setelah dibebaskan dari beban besar. Sepertinya jiwanya menjadi jauh lebih ringan setelah melarikan diri dari ilusi sialan itu. Nightmare Heaven Fog memang layak menjadi skill Do yang terkenal dengan Purifying Demonic Lotus Saint. Itu benar-benar terlalu menakutkan.
Mengaum. Xiao Chen di sampingnya sekali lagi mengeluarkan raungan rendah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Ekspresi berjuang muncul di wajahnya saat dia memberitahu semua orang dengan suara serak yang tergesa-gesa. Api teratai iblis pemurni mencoba mengendalikanku lagi. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai budak api dari api teratai iblis pemurni, dia dapat mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk menahan kendali api teratai iblis pemurni. Jika mungkin menemukan metode untuk menghilangkan kendali api teratai iblis pemurni, dia pasti akan sangat membantu. Xiao Yan kurang ahli puncak, yang bisa menahan berat badannya sendiri. Memikirkannya adalah satu hal saat melakukannya adalah hal lain. Xiao Yan telah mengalami betapa menakutkannya api teratai iblis pemurni. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan kendalinya atas Xiao Chen? Gugusan cahaya misterius di kepala Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Ini adalah Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Dia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya mengungkapkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiao Chen. Kekuatan spiritual melonjak dan dengan cepat menggambar simbol tak terlihat di dahi Xiao Chen. Mengikuti pembentukan simbol ini, perjuangan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Ini hanya dapat mengisolasi sementara kendali api teratai iblis pemurni. Untuk menghapusnya sepenuhnya, kita harus menghabisi api teratai iblis pemurni. Xiao Yan menarik tangannya dan berbicara dengan lembut setelah melihat Xiao Chen kembali normal. Sos. Banyak sosok mulai tiba-tiba muncul di bebatuan gunung yang mengambang itu setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan membuat semua orang ini keluar. Yao Lao berbicara setelah melihat orang-orang ini. Bagus sekali mereka keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menghabisi api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya terlempar ke lautan magma tidak jauh. Magma perlahan naik di tempat itu. Pilar magma setinggi 1000 kaki muncul dari lautan magma. Perlahan-lahan berhenti setelah mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Itu menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi serius setelah mengamati sosok yang hidup ini. Orang saat ini adalah api teratai iblis pemurnian sejati. Bab 1507, Kerjasama. Seluruh tempat dengan cepat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasang mata menatapnya dengan kegembiraan dan keserakahan. Mengingat penglihatan semua orang yang hadir, mereka secara alami dapat mengidentifikasi bahwa bentuk sebenarnya dari pria di depan mereka adalah api teratai iblis pemurni, memurnikan api teratai iblis. Tidak disangka-sangka bahwa Anda telah menguasai kabut surga mimpi buruk pemurnian iblis Lotus Sen sedemikian rupa selama lebih dari 1000 tahun. Anda benar-benar membiarkan seseorang melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Kepala aula jiwa berjubah hitam di atas batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit jelek saat dia menatap api teratai iblis pemurnian. Dia juga telah terjebak dalam ilusi sebelumnya. Jika ilusi tidak tiba-tiba pecah, bahkan dia tidak akan menemukan bahwa dia masih dalam ilusi. Api iblis ini menjadi asing. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran bebas. Jika dibiarkan melarikan diri, dataran tengah pasti akan mengalami bencana besar. Penatua Yao Wangwi dari klan Yao itu menatap api teratai iblis pemurni dengan mata panas. Keserakahan terus mengalir dari hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang api surgawi yang membangun ilusi aneh, yang bahkan dia tidak dapat mendeteksinya sejak dia mulai berlatih. Pengalaman sebelumnya memungkinkan dia untuk merasakan betapa menakutkannya api teratai iblis pemurnian itu. Justru karena kekuatan inilah keserakahan di dalam hatinya telah melonjak berkali-kali lipat.
Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Wangwi. Wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap api teratai iblis pemurnian. Kekuatan api teratai iblis pemurni yang ditampilkan terlalu menakutkan. Pria berjubah putih di pilar magma memandang kepala aula jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung sedikit pun emosi di matanya, tetapi dia mengabaikannya saat matanya terkunci pada Xiaoyan yang tetap diam. Sesaat kemudian, suaranya yang sedingin es perlahan menuntut, "Mengapa kamu bisa menghancurkan ilusi surga mimpi buruku? Aku beruntung, kurasa." Xiaoyan merentangkan tangannya. Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Alam api iblis ini dipenuhi dengan aura aneh. Sepintas, orang dapat mengatakan bahwa api teratai iblis pemurnian ini adalah karakter yang sangat merepotkan. Dia tidak yakin dia bisa menaklukkannya sekarang. Terlebih lagi, gugus cahaya misterius di kepalanya adalah satu-satunya harapannya. Dia secara alami tidak akan mengeksposnya. Sebenarnya anak ini yang memecahkan ilusi. Banyak orang di langit sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut pada Xiaoyan setelah mendengar kata-kata api teratai iblis pemurnian. Mereka tidak akan pernah menyangka Xiaoyan menjadi orang pertama yang memecahkan ilusi bahwa api teratai iblis pemurni telah diciptakan lebih dari 1000 tahun hanya dengan kekuatan bintang 2 Dou Sheng. Saudara Xiaoyan memang terampil. Haha, sepertinya kami semua di sini berhutang budi padamu. Huo Xuan, yang berada tidak jauh, tertawa. Kepala aula jiwa dan orang-orang dari klan Yao meringkuk setelah mendengar tawa ini. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dibebaskan karena niat baik Xiaoyan. Xiaoyan hanya mencoba bertahan. Pria berjubah putih itu menatap Xiaoyan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah percaya alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang dia ciptakan menjadi lelucon jika seseorang dapat mematahkan ilusi hanya dengan keberuntungan? Lupakan saja, aku secara alami akan membuatmu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu memecahkannya secara detail begitu kamu menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melebihi harapanku, nasib akhir kalian akan tetap sama. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Gugusan cahaya berwarna krem di langit perlahan menghilang dalam prosesnya. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. Api teratai iblis pemurni telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya, jelas bahwa api teratai iblis pemurni berniat untuk membunuh semua orang yang hadir. Surga pemurnian api iblis! Api putih krem yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih itu segera setelah terowongan spasial dipindahkan. Itu berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh area, muncul seperti penjara api saat melilit kelompok Xiaoyan. Kemudian 4 tirai api besar berwarna putih krem turun dari langit. Mereka terhubung dengan lautan magma di bawah. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah penjara kubus telah terbentuk yang menghubungkan langit dan tanah. Kelompok Xiaoyan berkerumun bersama. Ekspresi Xiaoyan muram saat dia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang mengerikan yang menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat menyebar. Dia ingin memperbaiki kita semua. Yao Lao berkomentar dengan nada serius. Kekuatan api iblis pemurnian sangat menakutkan. Diri saat ini kemungkinan setara dengan puncak bintang 5 Dou Sheng. Menambahkan kemampuan unik api iblis, itu akan mampu melawan bahkan bintang 6 Dou Sheng. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengunggulinya dalam hal kekuatan. Xiao Chen, yang belum membuka mulutnya, perlahan berbicara. Dia memahami api teratai iblis pemurni dengan sangat baik dan jelas memiliki gagasan tentang kekuatannya saat ini. Puncak bintang kelima. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng, terutama ketika bentuk sebenarnya dari pihak lain adalah api surgawi peringkat ketiga, api teratai iblis pemurni. Akan sangat merepotkan untuk melawannya. Bang bang!
Ledakan rendah tiba-tiba terdengar agak jauh sementara hati semua orang berhati-hati. Kelompok Xiao Yan buru-buru menoleh, hanya untuk menyaksikan banyak sosok meledak menjadi kelompok kabut darah. Kabut darah baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi itu. Kematian mendadak dari ledakan tubuh seseorang ini segera menyebabkan banyak orang panik. Mereka belum melihat serangan dilepaskan, tetapi orang-orang ini semakin banyak sosok meledak tiba-tiba saat semua orang mulai merasa lebih panik. Poni yang dalam menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak meninggalkan jejak. Hati-hati. Api teratai iblis pemurnian sangat aneh. Itu dapat menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari pikiran acak. Seseorang dengan pengalaman hebat akhirnya berteriak keras saat kepanikan ini menyebar. Orang-orang yang tersisa buru-buru menekan fluktuasi emosional di dalam hati mereka setelah mendengar tangisan ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan penghancuran diri secara bertahap berkurang. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apiku. Pria berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya sedingin es dan misterius. Mereka yang berada di bawah kelas Dou Sheng meledak dalam api. Bang 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 bang. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% elit Dou Zuns meledak terpisah pada saat ini. Tampaknya seolah-olah sebuah bom telah ditanam di dalam tubuh mereka. Metode mengerikan apa yang digunakan orang ini. Kelompok Xiao Yan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari Sky Mansion Alliance itu belum masuk. Kalau tidak, lebih dari setengah dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Yah, hanya mereka yang tersisa yang berhak menjadi budak apiku. Wajah tampan pria berjubah putih itu menunjukkan senyuman setelah melihat langit menjadi jauh lebih kosong. Dia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma keluar dari lautan magma di bawah. Pilar magma meledak terpisah dan 10 sosok dalam baju besi api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Mereka adalah semua elit Dou Sheng. Xiao Yan dengan cepat menghirup udara dingin saat dia melirik 10 sosok dengan mata hampa. 10 tokoh ini semuanya adalah budak api. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Dou Sheng. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 3 tingkat lanjut. Semua orang yang hadir membosankan saat mereka menghadapi barisan Purifying Demonic Lotus Flame. Bahkan kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Akan ada banyak orang yang menganggap diri mereka tinggi menerobos masuk setiap kali saya membuka segel. Sayangnya, mereka semua akhirnya menjadi budak apiku yang patuh. Pria berjubah putih itu tersenyum ketika dia melihat semua orang dan berkata dengan lembut. Kali ini, hadiahku ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih besar. Hah! Kepala Hall of Souls menatap barisan di kejauhan. Satu orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng dan 10 Dou Sheng bintang 1 hingga 3 lainnya. Formasi ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa bawa. Semua orang, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk di antara kita, kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan dan mengalahkan api teratai iblis pemurni kali ini. Kepala Aula Jiwa pertama kali melihat ke arah Xiao kelompok Yan. Ziyan dan Gunanhai adalah individu yang sangat luar biasa. Hal-hal akan menjadi jauh lebih merepotkan jika mereka menolak untuk bekerja sama. Mata banyak ahli berkedip sedikit setelah mendengar kata-kata kepala Aula Jiwa. Mengingat reputasi Aula Jiwa yang ganas, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Kepala Aula Jiwa tidak terkejut melihat semua orang menjadi diam. Dia menambahkan dengan suara lemah, semua dari Anda harus bergegas dan memutuskan. Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi api teratai iblis pemurnian sendirian,
saya jamin saya tidak akan campur tangan. Meskipun reputasi Hall of Souls yang terkenal telah menyebar jauh dan luas, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Api teratai iblis pemurni ini tampaknya tidak bermaksud membiarkan kita pergi begitu saja. Penatua Huoyao dari klan Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Mengingat situasi saat ini, bersatu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Klan Yao, klan Lei, dan tetua klan Si merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan lembut setelah melihat kepala aula jiwa melihat mereka. Bekerja sama dengan Hall of Souls tidak diragukan lagi setara dengan bekerja dengan harimau. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan kepala aula jiwa sejenak sebelum dia tersenyum. Dia dengan lembut berkata, kami akan melakukan seperti yang disarankan kepala aula. Mari bekerja sama dan kalahkan api teratai setan pemurnian dulu. Mereka yang telah setuju untuk bekerja sama semuanya mengadopsi mentalitas untuk mendapatkan api teratai iblis pemurni. Terlepas dari apa masalahnya, yang paling penting adalah mengalahkan api teratai iblis pemurni terlebih dahulu karena mereka hanya bisa bertahan jika dikalahkan. Pada saat yang sama, mereka semua akan mengalami kesempatan untuk merebut tubuh api iblis. Semua orang membentuk skema mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama.